Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu Muhammad Rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pendengar, para guru-guru, para habaib dan para ustadz dan warga Nadiyin Nadiyat sekabupaten Pasir, alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap muka yang senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan niat kita untuk bisa bersama-sama mengikuti ngaji bareng ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jajaran Banom Nahdlatul Ulama yang telah berkenan melaksanakan ngaji bareng ini dalam rangkaian situasi COVID ini. Mudah-mudahan dengan niat kita ngaji bareng ini atau ngaji online ini, kita bisa memberikan, kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru-guru kita yang nantinya akan setiap malam beristiqomah untuk sama-sama membahas daripada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang senantiasa nanti rujukannya adalah dari Al-Quran dan kitab. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah. Sekali lagi saya mohon doa dan dukungannya kepada semua masyarakat Kabupaten Pasir bahwa program ini baru kita laksanakan untuk kita bisa bersama-sama menyaksikan sekaligus mengikuti daripada ngaji online, karena sebagaimana yang disampaikan oleh anjuran dari Bapak Kapolres untuk tetap beristiqomah melaksanakan kajian-kajian daripada kegiatan di Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dengan niat kita bisa ngaji online ini kita bisa sama-sama mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ustadz-ustadz yang bersedia dan berkenan untuk bisa memberikan mauidhah kepada warga Nadiyin khususnya di Kabupaten Pasir. Mudah-mudahan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan manfaat kemaslahatan kepada khususnya kepada masyarakat Kabupaten Pasir. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan tradisi salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh, terkhusus tradisi Nahdlatul Ulama. Dari namanya saja sudah jelas ada visi, misi, keinginan kebangkitan ulama. Dan ulama ini adalah disebutkan oleh Nabi SAW, mereka adalah warasatul anbiya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Dan ulama ini lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dia tidak mewariskan materi. Wa innama warasul ilma. Apa yang diwariskan mereka itu adalah al-ilmu. Nah, ini merupakan tradisi yang baik, khususnya yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Pasir. Meski kita berada dalam kondisi COVID, ya, pandemi ini, dan kita tentunya senantiasa berdoa, berharap, berikhtiar, pun berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga corona ini dengan berkah pengajian-pengajian seperti ini, Allah mengangkat pandemi ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk langit, penduduk suatu komunitas, suatu negeri, suatu daerah, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami pasti akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, mudah-mudahan ini merupakan ikhtiar kita untuk menarik keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita akan bersama mengkaji kitab hadis, ya, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin belum masuk ke hadis, ya, malam ini pengantar terkait kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Imam An-Nawawi menulis kitab Arba'in ini. Dalam pengantarnya beliau menyebutkan, di antaranya adalah beliau menyitir hadis Nabi SAW, man hafaza ala ummati arba'ina hadisan min umuri diniha ba'asallahu yawmal qiyamati faqihan aliman. Ya. Siapa saja, kata Nabi SAW, dari umatku yang menghafal 40 hadis, ya, terkait dengan masalah agama, maka nanti dia akan dibangkit bersama sebagai orang alim dan faqih, ya. Meski hadis ini dhaif, tetapi Imam Nawawi sendiri menyebutkan bahwasanya beramal dengan hadis dhaif terkait dengan fadilah amal itu dengan catatan-catatan, maka tidak menjadi masalah, ya. Nah, ini yang sebenarnya hadis dalam kitab Arba'in ini lebih 42. Nah, jadi Arba'in ini misalnya sekitar 40-an hadis. Nah, sebelumnya Imam Nawawi ini beliau berguru kepada Ibnu Salah. Jadi proses akan kita nanti lihat bagaimana proses Imam Nawawi ini menjadi seorang imam besar, ya. Jadi tidak bisa hanya dalam 2-3 hari atau pondok pesantren kilat
ngaji di Istiqomah di Google, YouTube seminggu, kemudian lantas serta-merta menjadi ulama. Ya. Dan ulama ini profesi yang sangat mulia. Ya. Mungkin di pertemuan pertama ini kita akan membahas dulu terkait dengan profil atau biografi Imam An-Nawawi, pengantar. Ya. Beliau bergelar Syekhul Islam. Jadi kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Jadi karena gelar beliau ini Syekhul Islam. Ya. Kemudian Muhyiddin. Jadi penghidup agama, orang yang menghidupkan agama. Ya. Abu Zakaria. Kunyah beliau Abu Zakaria. Nama beliau siapa? Yahya. Jadi kita harus dengan mengenal ini, makanya dari istilah manakib, ya. Tradisi NU ini manakiban. Nah, tak kenal itu maka tak cinta. Kalau kita nggak mengenal ulama-ulama ini, maka kita akan serta-merta meremehkan mereka. Ya. Nah, dengan membaca manakib, ya, sejarah, biografi, profil, maka itu akan menginspirasi kita, generasi zaman now ini, generasi milenial ini, bagaimana kita melihat potret sosok ulama terdahulu yang kemudian menjadi model bagi kita. Anggaplah saat ini kita sedang belajar atau mengkaji tentang Imam An-Nawawi. Ya. Asy-Syafi'i, beliau bermadhab Syafi'i. Nah, jadi kalau kira-kira sekali berimam An-Nawawi ini bermadhab, nah lalu kita yang datang kemarin sore ini mengatakan tidak perlu, ya, antara kita dengan Imam Nawawi ini kalau tingkat keilmuan itu bainas samai wasumur, ya, antara langit dan sumur, itu terlalu jauh pembandingannya. Nah, beliau bermazhab Asy-Syafi'i, An-Nawawi Asy-Syafi'i. Nama beliau Yahya bin Syaraf. Jadi jangan nama-nama artis saja yang kita hafal. Jadi nama-nama ulama pun harus kita hafal, kita pelajari dengan baik. Mauliduhu, lahir beliau, wulida fi syahril Muharram, bulan Muharram, sanah tahun 631 Hijriah. Dan beliau ini berumur sekitar 45 tahun saja. Masih muda. Ulun ini umur 20 lebih sedikit, 20 lebih separuh, berarti 40. Kalau seimam Nawawi kan sisa 5 tahun. Tapi dilihat beliau ini dengan usia yang hanya 45 tahun, bahkan mohon maaf tidak sempat menikah. Ada seorang ulama menulis buku Al-Ulama Al-Uzzab. Mereka yang tidak sempat menikah. Bukan karena ada dalilnya katanya menikah ini yang terlambat-lambat nih. Jadi an-nikahu sunnati. Nah, tetapi ada yang baca an-nikahu santai katanya. Salah baris, fathahnya sama kasrahnya santai. Ini sunnati santai. Jadi untuk menjadi proses menjadi ulama itu tidak gampang. Ya. Bahasa Arab sendiri memahaminya saya tidak gampang. Ya. Ya. Beliau dilahirkan 631, nanti wafat 676. Anda perhatikan ketika ulama menulis misalnya buku ini, ya, buku ini syarah. Jadi kitab Arba'in ini menurut disyarah yang lain yang disyarahkan oleh Mustafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, itu yang terdata saja 50-an komentar syarah terhadap Arba'in ini yang terdata. Yang ke-51 belum yang tidak terdata, maksudnya yang bentuk manuskrip. Kalau yang dicetak tuh 50-an. Ya.
Nah, sementara ini buku ini disyarahkan oleh guru kami Syekh Hisham, ya, Syekh Hisham Kamil Ahmad Musa. Beliau alhamdulillah pernah ke Pasir, ya, beberapa hari di Babu Salam, dan kita mengambil ijazah dari beliau, guru beliau sampai kepada Imam An-Nawawi. Nah, tradisi inilah tradisi NU, tradisi sanad, tradisi ijazah, ya. Nah, ini sudah mulai hilang, ya. Imam Ibnu Al-Mubarak mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Tanpa sanad itu, artinya dari guru ke guru ke guru ke guru, maka orang akan mudah berkata. Ya sekarang gampang sekali. Sebenarnya dalam Islam masalah hoax ya. Kalau udah di Banjar tuh hoax itu kompor hoax. Nah, itu sudah selesai. Bayangkan Bapak Ibu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin ada di alam lain. Untuk satu hadis saja, misalnya Imam Bukhari untuk mencari kesahihan satu hadis saja, beliau melakukan perjalanan lama untuk satu hadis saja, untuk kebenaran informasi satu berita yang bersumber dari Rasulullah itu dicek dan recheck. Tidak gampang. Bahkan Imam Bukhari itu ketika menulis satu hadis itu sholat dulu. Orangnya ini dibahas dalam ilmu yang lain, ulumul hadis, ya. Rijalul hadis. Bagaimana orang yang merawikannya, pembohong kah? Gimana memorinya, peingatan kah? Atau kada? Satu hadis saja. Nah, jadi tidak gampang. Nah, Imam Nawawi itu beliau, dari bahkan yang mungkin mengejutkan kita ketika 2017 saya ikut pengajian Syekh Abdul Ba'is Al-Kattani. Beliau ulama hadis dari Mesir, Alexandria. Mengkaji ketika itu, ikut sebentar Sulasiyatul Bukhari. Beliau menyebutkan sanad beliau dari beberapa jalur. Ada jalur yang menarik. Jalur Haramain, Mekah. Maka ketika beliau menyebutkan sanad jalur Mekah ini, maka beliau mengambilnya dari mana? Dari ulama Nusantara. Syekh Yasin Al-Padani, ulama Mesir ini. Demikian juga ketika Syekh Ali Jum'ah, jalurnya Syekh Ali Jum'ah ini mufti Mesir, ya. Beliau mengambilnya pun dari Syekh Yasin Al-Padani, orang Padang, ulama Nusantara. Nah, jadi tidak ada masalah. Misalnya kita, kita nggak mungkin sealim orang-orang. Mereka hebat bahasa Arab. Mohon maaf, Imam Bukhari bukan orang Arab, orang Bukhara. Imam Nawawi bukan orang Arab. Afwan, Imam Muslim bukan orang Arab. Jadi sama halnya Syekh Yasin, orang Padang. Syekh Khatib Al-Minkabawi, orang Minangkabau. Ulama-ulama Nusantara. Kalibernya bukan kaliber acak-acak, tapi mereka adalah ulama internasional. Bahkan terbukti tadi mereka mengambil, bahkan ada Syekh Usamah dari Mesir, murid dari Syekh Al-Jum'ah, itu berkeliling Indonesia, termasuk ke Banjar. Untuk apa? Untuk mencari sanad, mencari murid-murid dari Syekh Yasin Al-Padani. Nah, jadi tadi terkait dengan sanad ini, kami belajar dengan Syekh Hisham dengan guru beliau sampai ke Imam Nawawi, terus sehingga kita ini ada ketersambungan sanad hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dilahirkan? Di Nawa. Nawa ini di Damaskus, di Suria. Jadi bisa jadi nanti, maka inilah semangat inilah yang hendak kita bangkitkan, kita nahdahkan. Di mana? Di Pasir ini. Kita berharap anak-anak kita nanti ke depan mereka lah yang menjadi ulama-ulama ini. Pewaris Nabi. Harus kita pesantren di Pasir harus kita kuatkan. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka melahirkan imam-imam besar.
dalam rangka melahirkan ulama-ulama yang rahmatan lil alamin. Ulama-ulama yang memang seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ulama-ulama yang memperjuangkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah, bukan Islam yang marah begitu, ya. Binawa, Nawa ini di Damaskus. Jadi menurut riwayat Imam Nawawi ini, beliau umur 17 tahun tinggal di Nawa, kemudian setelah itu tinggal di Damaskus, ya. Nash'atuhu, tumbuh kembang beliau, perkembangan. Nah, ini perlu kita lihat bagaimana proses untuk menjadi seorang Imam Nawawi. Anak-anak sekarang kadang mereka melihat ulama tuh pengen, tapi tidak melihat proses bagaimana pencapaian itu. Nah. Man sara ala darbi wasala. Siapa yang berjalan itu akan sampai. Tetapi manjadda wajanda ya, ada yang diplesetkan manjadda wajanda katanya Pak. Siapa bersungguh-sungguh nih dapat janda. Apa ini? Maksudnya mansara ala darbi wasala. Siapa yang berjalan benar, dia akan sampai. Tetapi untuk sampai itu dia terjatuh, bangkit lagi, terjatuh, bangkit. Nah, proses ini kadang tidak dilihat. Nah, gimana Imam Nawawi kecil? Kana min sukkani Nawa. Beliau adalah penduduk Nawa. Wa hafizal Qur'an al-Karima wa umruhu 7 sanawatin. Menghafal Al-Qur'an umurnya 7 tahun. Ini tradisi ini mulai hilang. Jadi kita ini harus bagaimana nanti NU juga mudah-mudahan bisa mengembangkan tahfiz yang beda. Ya. Yang beda itu artinya mereka, karena hafiz itu kan salah satu artinya menjaga. Kemudian juga bukan hafal saja, tetapi paham, alim begitu. Nah, jadi untuk salah satunya, ya, jadi kenapa di usia dini ini sudah ditanamkan Al-Quran agar kemampuan berbahasa dia akan menjadi baik. Dia sudah terbiasa mengapresiasi sastra, bukan Al-Quran sastra, tetapi dia sudah mulai terbiasa dengan mengapresiasi keindahan. Ya. Hafizul Quran al-Karim wa umruhu 7 sanawat. Usia 7 tahun. Usia muda. Ya. Nah, jadi ini perlu kita mungkin semacam reform ulang terkait kurikulum pendidikan kita. Apa sih yang harus dilakukan di usia sekiannya, apa yang harus dilakukan? Kadang ada ya masing-masing pesantren punya brand ya. Masing lembaga pendidikan punya unggulan masing-masing. Tetapi alangkah baiknya ketika kita punya semacam roadmap, peta gitu. Usia 7 sampai usia SD itu apa harus mereka kuasai? Kompetensi apa dicapai? Nanti di usia sanawiyah atau menengah pertama apa harus mereka kuasai? Mohon maaf, kadang kita misalnya belajar bahasa Inggris itu di Inggris anak-anak kecil tuh udah ngomong Inggris di Inggris, di Arab juga demikian. Kenapa? Pertama memang habit lingkungan ya. Di Pare misalnya, di kampung Inggris ya mungkin, itu hanya beberapa bulan mereka bisa. Nah, atau kita ke bahasa Arab saja. Di tempat kita nih, MI 6 tahun. MTS 3 tahun. MA 3 tahun. Berapa nih? 12 tahun. Bahasa Arab ada semua tuh. Tetapi ketika mereka selesai, ini perlu evaluasi nih. Ada apa? Kenapa? Selesai, ya ngomong nggak bisa, nulis tidak bisa juga, ya. Ngomong, nulis tidak bisa, berbicara apalagi. Nah, jadi ini harus kita pikir bersama. Ya, bagaimana caranya agar kita nih jangan membuang waktu yang lama, namun kurang agak sia-sia begitu. Ya, ini perlu kita lihat. Jadi Imam Nawawi usia 7 tahun
selesai. Kurikulum, anggap kurikulum menghafal Al-Quran ini selesai. Ya kalau kita dikali 2 kan umur 14 tahun. Kalau dikali 3, ya sebenarnya bukan hafalnya itu, tetapi tazawuknya itu nanti bagaimana mengapresiasi. Ya. Nanti semuanya kan bersumber dari Al-Quran, baik fikih. Nah ini yang berbeda. Jadi kalau ulama kita itu mereka kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis itu melalui pemahaman ulama, bukan pemahaman saena-ene dewe itu. Jadi tidak gampang memahami Al-Quran tuh, perangkatnya banyak, bahasanya saja. Dari segi bahasa ada nahwu, ada saraf, belum lagi balaghah. Balaghah di sini ada ma'ani, bayan, badiah. Ya kita ilmunya aja nggak selesai gitu, belum selesai mengkaji, belum lagi kaitan dengan ulumut tafsir untuk memahami Al-Quran saja. Dan seluruh ilmu itu sumbernya adalah Al-Quran. Ya. Washtaghala bil ilmi minas sighar. Beliau sibuk. Nah, kesibukannya dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan gadget, bukan dengan HP, bukan dengan smartphone, ya. Minas sighar, dari usia dini. Ya memang dulu nggak ada HP ya. Tapi insya Allah perjuangan kita ini luar biasa, ya. HP itu nggak ada hukumnya, karena dia alat. HP itu kan kita yang punya otoritas. Media juga kita. Matikan HP-nya, selesai. Ya kan? Semua bisa kita yang ngatur sebenarnya. Makanya dalam puasa itu kan kita yang mengatur. Bagaimana kita menjadi tuan atas diri kita, nafsu kita. Jangan sampai kita diterbudak oleh nafsu kita. Jadi kita yang ngatur. Anak-anak, ya kita ini memang surga itu huffat bil makari, dipenuhi dengan kesusahan-kesusahan. Perlu duduk di sini lama. Keluar aja kita sebentar, ngopi, ngobrol, itu nggak terasa. Tapi duduk di majelis seperti ini lama. Akan tetapi bagi orang yang memang dipilih Allah Subhanahu wa taala, maka duduk di sini terasa nikmat. Kenapa? Karena saat ini kita duduk di kebun-kebun surga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian lewat di kebun-kebun surga, farta'u. Farta'u ini kambing itu makan, rumputnya hijau, lahap dia. Bahasa farta'u ini mungkin dekatnya begini, kita datang dari luar panas, pulang ke rumah kita nih ada AC-nya, ke kamar ada es. Apa tuh? Kita menikmati. Bahasa Banjarnya itu enjoy. Ya, merasa enjoy, merasa nyaman. Itu farta'u. Maka kata Nabi, apabila kamu lewat di kebun-kebun surga, farta'u, maka singgahlah, merasa nyamanlah. Kemudian sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa itu kebun surga? Apa kata Nabi? "Hilaqul dzikri wa majalisul ilmu." Halkah-halkah zikir dan majlis-majlis ilmu. Di mana kita? Berarti di kebun surga. Cuma kan ini berat. Duduk di sini lama nih, kapan selesai? Ya, tapi duduk di tempat yang kadang maksiat itu tidak terasa lama. Sejam, 2 jam, nggak terasa. Karena huffat bisyahwat. Nah, maka kita harus melatih diri. Nah, nanti bagaimana Imam Nawawi menurut riwayat nih, memang kita beda-beda tipis. Makanya disinilah mudah-mudahan Imam Nawawi itu makannya dikit, minumnya dikit, tidurnya dikit. Ya, dikit semua. Kalau kita sama. Sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit minum. Kan bedanya kalau Imam Nawawi sedikitnya sekali, kalau kita 2 kali. Dan beliau menyebutkan 2 tahun, dan ini dicontohkan Syekh Al-Jum'ah, 2 tahun itu belum pernah nih belakang ini rebahan. 2 tahun. Kenapa? Ini kan bingung kita. 2 tahun ini kada pernah menyentuh lantai ini gimana? Jadi Syekh Al-Jum'ah mencontohkan. Nah ini gimana pemahaman ini? Pemahaman ini kita dapat dari ulama yang menjelaskan.
Jadi beliau menulis. Nanti lihat berapa karangan Imam Nawawi ini. Nulis dulu kan pakai apa namanya itu? Ayam itu apa sih? Bulu ayam. Terus apa namanya? Ada tintanya gitu. Ya, mungkin Pak Haji sempat lah SD seperti itu, yang katanya nulis di batu apa gitu. Kalau kita ini kan masih muda-muda, jadi belum sempat. Ya. Jadi nulis ini buku, nulis. Kalau ngantuk, kalau kita ngantuk kan, ya sudah, muring selesai. Ini ya ngantuk, taruh, tidur. Bangun lagi, sebentar aja. Demikian juga kalau kita, maka inilah bedanya ketika kita sohbah bersama ulama, itu beda. Ada orang bersama khidmat ya bawa kitab aja, nggak belajar dia, tetapi dia melihat langsung. Dan ini ulama-ulama yang benar-benar ulama itu luar biasa. Kita melihat saja menginspirasi. Idza ru'u dzukirallah. Apabila kita melihat saja kita tuh ingat dengan Allah. Ya. Nah itu bedanya. Ini kalau melihat malah tambah pengen maksiat gitu loh. Nah ini bedanya ulama-ulama dahulu. Nah jadi kata Syekh Al-Jum'ah begitu, tidak tertidur bangun lagi. Sama halnya maka ini yang terjadi tradisi misalnya Habib Umar bin Hafiz. Beliau jarang sekali ya. Bahkan tidurnya lebih suka katanya riwayat tidur di tilam yang tipis gitu. Kalau itu kan beda. Nah. Nanti kalau ngantuk-ngantuk apa? Insyad. Makanya lihat tradisi para habaib, para tradisi NU, terbangan, maulidan. Itu dalam rangka apa? Capek. Capeknya apa? Nah, mereka kasidahan gitu. Salawatan. Bukan bid'ah ini. Sudah dikerjakan orang-orang terdahulu. Nah, jadi demikian juga halnya. Nah, kita lihat lagi. Washtaghala bil ilmi minas sighar. Dari usia dini sudah belajar. Nah, ini juga hilang tempat kita. Tradisi belajar ini hilang, ya. Coba aja. Mohon maaf. Ketika di Indonesia itu ketika misalnya ulun kuliah ya di Mesir. Waktu itu zamannya masuknya tuh enak. Maksudnya asal modal ijazah saja bisa masuk. Belum ada tes. 10 tahun terakhirnya ada tes, ya. Masuknya enak, keluarnya susah. Kita mau nggak kuliah silahkan, tapi pasti dijamin nggak lulus. Ada orang bukan ada, banyak. Atau adalah, kalau banyak nanti mungkin nanti tersinggung. Adalah. Ada orang kuliah tingkat, kalau di kita yang penting kuliah, hadir, masuk, ikut ujian, lulus ya. Bahkan nanti EPK-nya cum laude gitu. Nah di sana yang hadir aja belum tentu. Kalau tidak hadir pasti. Kebetulan waktu itu ulun ingat sempat bertemu dengan Gus Wafi. Gus Wafi ini sama Gus Gofur, Kiai Maimun Zubair. Nah kami satu kampung. Ulun satu masjid dengan beliau. Ulun kenal, mungkin beliau nggak kenal. Tapi kalau ketemu beberapa kali ketemu sempat. Nah, beliau ini waktu itu S2. Kalau Gus Wafi ini dari Syria, S2-nya di Mesir. Kalau Gus Gofur ini S1, S2, 3-nya di Mesir. Nah, seingat saya beliau tuh keluar rumah cuma sholat jamaah saja. Sisanya di rumah saja belajar. Belajar nih kayak orang ya belajar, bener-bener belajar itu. Keluar nggak keluar, sibuknya ishtaghala itu kan sibuk artinya. Kalau kita nih sibuk juga, pengacara, pengangguran, tapi acaranya banyak. Nah, di Al-Azhar itu tingkat 1 nggak naik tahun pertama, masih tingkat 1. Tingkat tahun kedua masih tingkat 1. Tahun ketiga masih tingkat 1. Nggak naik-naik, udah DO, pindah lagi, misalnya dari Usuluddin pindah ke Syariah, tingkat berapa? Tingkat 1 lagi, nggak naik lagi. Ada yang 6 tahun tuh tingkat 1 aja, nggak naik-naik, akhirnya pulang. Sebenarnya sistem pendidikan ini, jadi sama di Kanada, kata Prof. Mujibur Rahman, Rektor UIN Antasari, beliau di Kanada,
Kebetulan beliau pernah mampir dan kita pernah belajar. Beliau santri Pondok Pesantren Al-Falah di Kanada. Itu nilai kita berkawan. Sekalipun kita dekat dengan dosen, tidak ada urusan. Nah, seharusnya mungkin ini yang kita mulai. Jadi orang itu, anak itu benar-benar kompeten. Ya kalau nggak kompeten ya nggak lulus. Nah, ini yang kerja keras nih, ya kasihan mereka nggak lulus. Tapi mohon maaf, coba misalnya kayak tadi, tidak ada yang mereka dapatkan. Mereka terus naik. Nah, dulu di pesantren-pesantren itu sistemnya mereka kitab. Selesai kitab nih, pindah kitab ini, pindah. Nah, ini tradisi sebenarnya, dan mohon maaf, tradisi ini bukan zaman sahabat, di zaman Nabi telah dilakukan. Jadi para sahabat itu tidak menghafal Al-Quran, 10 ayat, 10 ayat, tidak menambah hafalannya, kecuali memahami dan mengamalkan. Learning, istilah sekarang learning by do, belajar untuk melakukan itu, di zaman Nabi sudah dilakukan. Jadi kita kadang teori-teori modern ini terwah-wah, padahal sudah dilakukan. Teori manajemen. Nanti di hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Sebenarnya kata niat itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya rencana. Terkait fungsi manajemen, planning, perencanaan, Islam sudah duluan. Bosnya, suatu aktivitas itu sangat tergantung perencanaan. Ketika kita gagal merencanakan, maka itu berarti merencanakan kegagalan. Jadi Islam itu luar biasa sebenarnya. Cuma kadang yang tidak luar biasa itu kita yang tidak mampu memahami gitu. Oke, dirasatuhu wa dhaharat alamatu tafawuqi was salahi alaihi. Jadi sudah nampak kecerdasan Imam Nawawi ini dari kecil sudah nampak. Dirasatuhu, studi beliau. Nah, ini kita lihat bagaimana beliau belajar tuh bagaimana. Ya mudah-mudahan kita ini terinspirasi lah. Dan sekarang enak Pak. Mau belajar kemana aja bisa sekarang di rumah. Jadi tidak serta-merta internet itu misalnya kita berjauhan, enggak. Kita yang mengendalikan. Bahkan ada yang menarik di Syekh Nurdin Matu, beliau mengakhiratkan dunia. Jadi dunia ini kita akhiratkan. Misalnya sekarang kita live streaming. Dan hampir ketika ulun ke Mesir 2017 itu hampir semua majelis itu live streaming mereka. Jadi kita nggak usah jadi hamba like, wah like-nya sedikit, subscribe-nya sedikit, nggak usah dipikir. Habib Umar bin Hafidh ketika menghantarkan kitab beliau Maqasid Halaqatit Ta'lim, beliau menyebutkan, menyemangati kita agar membuat halaqah-halaqah pembelajaran seperti ini. Di antaranya beliau menyebutkan hadis Nabi SAW, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Satu saja orang terhidayahi sebab gara-gara kita, satu saja, nggak usah 10, 20, 100, itu luar biasa prestasi. Satu saja. Khairun ini isim tafdil, jauh lebih baik ya, min humurin na'am. Humurin na'am ini onta merah. Anggap sekarang mobil paling mahal apa nih? Ya, pokoknya mobil paling mahal lah. Alphard, Pajero Sport, misalnya mobil Ferrari, berapa? Ferrari misalnya, harga 3 miliar. Anggap itu paling mahal, maka itu jauh lebih baik. Satu saja. Bayangkan ya, kita nggak perlu pokoknya kita bismillah, kita berusaha, berikhtiar. Ya. Tahu nih bagaimana nih Imam Nawawi nih yang mengarang kitab ya kita bacain. Ya mudah-mudahan kita dengan mengenal ulama nih kita lebih mencintai. Nah, dengan mencintai itu karena orang yang mencintai itu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Orang yang mencintai terhadap orang yang dicintainya dia akan nurut. Kita kenapa berpakaian seperti ini? Ya karena kita ada yang kita turut. Ya mohon maaf, ada yang pakai gamis, ada yang kita turut. Ada yang pakai batik, adakah ulama kita pakai batik? Ada. Yang pakai peci hitam, ada. Jadi saya pernah diprotes. Pakai gamis ini, mana batik? Saya bilang, saya siang berbatik, malam bergamis. Ya kan gak ada masalah.
Yang masalah tuh ketika kita mempermasalahkan dan merasa pakaian kita adalah pakaian paling baik, itu masalah. Kalau nggak kayak kita nih berarti orang nih nggak baik. Kalau nggak berjanggut berarti nggak baik. Itu sudah masalah. Dan Nabi kan tidak ada permasalahan itu. Jadi kita kadang membuat masalah yang Nabi sendiri tidak menginginkan itu. Dan itu sudah selesai dibahas gitu loh. Kalau kita mengulang, mohon maaf, itu berarti kita mengulang hal-hal yang sama, bolak-balik ya. Jadi kita ada yang memang kita tiru. Bahkan mohon maaf, di Mesir itu Syekh Yusri Jabir misalnya. Ini dokter, saya pernah ikut di Mesir dan pernah ikut beberapa kali, dan ketika beliau keliling pesantren di Indonesia, mulai dari Amanatul Bumi Salawat, Tulangan, kemudian lanjut ke Amanah Umat, Pacet, kemudian Jombang, Tambak Beras, kemudian Maimun di Sarang, Rembang. Saya ikut beliau. Nah, beliau ini ulama. Nah, kadang kita kan sudah tua. Mohon maaf, beberapa ulama Mesir itu mereka S1-nya bukan dari katakanlah IAIN, tapi anggap Unmul. Syekh Al-Jum'ah itu kuliah hukum, misal. Kalau tidak keliru. Nah, Syekh Yusri Jabir ini dokter beliau, bukan dokter. Dokter dan bukan sembarang dokter. Beliau ini ketua Asosiasi Dokter Bedah Mesir. Ketuanya. Menantu beliau Syekh Usamah Al-Azhari. Syekh Usamah Al-Azhari ini murid Syekh Al-Jum'ah, teman akrab dengan Habib Ali Al-Jibri. Nah, Syekh Yusri ini, nah disitulah ketika kita ikut ini akan berbeda. Nah, beliau ini ngajar itu, jadi ini maksud dulu kita jangan mempermasalahkan pakaian lagi lah. Artinya suka-suka, ya suka-suka itu artinya menutup aurat. Nah, Syekh Yusri Jabir ini mengajar pakai dasi. Buku piah, kan ada urusan buku piah pakai dasi ini. Karena beliau selesai operasi. Nah, kadang kita senang melihat luarnya, ya. Tetapi jangan juga nanti pada perlu lagi. Kita menghormati saja. Nah, Habib Segaf Baharun selalu berpesan kepada kita itu harus jadi nol. Kita tuh biasanya terbalik. Nilai orang lain jelek, nilai kita paling baik sedunia, nggak ada. Pokoknya kita udah paling baik, orang lain nggak. Nah, Habib Segaf berpesan sebaliknya. Orang lain itu lebih baik, kita ini banyak kekurangan. Nah, jadi Syekh Yusri ini pakai dasi mengajarnya gitu, dan beliau alim gitu. Nah, jadi ini tidak selayaknya lah kita permasalahkan. Nah, bagaimana kembali kepada Imam Nawawi, jadi kana yaqra'u al-Qur'ana yaqra'u kulla yaumin. Nah, ini mikir dulu barisnya apa ya. Jadi kalaunya sembarangan salah, ya toh? Ada ilmunya juga ya. Dulu di pondok itu kan semangat, apa tuh namanya kalau bahasa kita bahasa Melayu, pegon ya di Jawa ya. Melayu itu Arab Melayu. Jadi karena baru pondok, jadi ngirim surat ke orang tuanya pakai Melayu ya. Orang tuanya nih ya ceritanya paham-paham dikit. Bah kirimi ada waw, ada dal, ada ya. Maksud anaknya wadai, bah kirimi wadai sebalik kok, sebalik satu balik itu apa? Kaleng. Nah, bapaknya begitu sampai kirimannya Pak Haji, apa isinya? Wadi. Wadi itu loh, wadi. Iwak wadi itu ikan asin, tapi asin lagi nih. Jadi datang kiriman iwak wadi itu satu belek, satu kaleng. Gara-gara salah baris saja. Wadai wadi. Bahkan ada yang diriwayatkan habbatun sauda syifa'un likulli da. Habbatun sauda, makanya perlu berguru ini. Tulisannya habbatun sauda syifa'un likulli da. Terus ketambahan titik. Jadi bacanya hayyatun sauda. Apa ketambahan titik aja? Habbatun sauda apa tuh? Apa namanya tuh? Jintan hitam. Apa namanya? Ya. Ya itu. Syifa likulli da, penyembuh.
Tadi dibaca apa? Hayyatun sauda. Satu aja titiknya. Sama yang lainnya sama. Apa arti hayyatun sauda? Hayyatun tas'a. Hayya ini ular. Ular hitam artinya berubah nih. Ular hitam penyembuh segala penyakit. Akhirnya nyari ular. Bukan sembuh, mati. Ya kan? Ini kan hal sederhana, artinya ya kita harus belajar lebih banyak lagi. Ya. Bagaimana Imam Nawawi ini kana yaqra'u kulla yaumin 12 darsan. Setiap hari 12 mata pelajaran. Kita yang 6 jam itu aja ngantuknya. Jadi santri itu yang paling semangat mereka menunggu kata wallahu a'lam. Karena kalau wallahu a'lam itu berarti bubar. Ya. Biasanya nyari wallahu a'lam gitu. Ya. Ala masyayikhi fil fiqhi nih fikih sahih al-Bukhari wa Muslim hadis usulul lughah wa islahil mantiq. Nah, cara mantiq ya, cara bertutur, cara berargumen itu dipelajari. Ya. Wasarfi, sarab, usulul fiqhi, ilmu rijal. Ilmu rijal nih jadi dalam hadis itu nanti periwayat hadis itu kalau masalah sekarang kalau orang mau jadi pejabat ada apa namanya tes and proper test ya. Track recordnya dicari. Udah lama. Para di jalur hadis itu ada Pak Ji. Ini pendusta. Nggak bisa. Hadisnya. Jadi hadis itu bukan kesahihan, validasi hadis itu bukan karena hadisnya tidak ada, tetapi karena penyampainya ini. Makanya nanti dari jalur sini tidak hadisnya derajatnya tidak tinggi karena apa? Karena ada perawi. Tetapi ketika diriwayatkan rawi yang lain yang baik, nah itu sudah dipelajari dalam Islam track record itu. Waqad barakallahu ta'ala fil waqti wa razaq fil waqti wa razaqahu taufiq. Sifatuhu, bagaimana sifat Imam Nawawi? Ishtahara bil ilmi, populer dengan keilmuannya, wazuhdi. Nah, ilmu zuhud. Kadang ulama, tapi sebenarnya ulama itu dia takut sebenarnya. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah tuh ulama. Ya. Zuhud. Zuhud ini bukan tidak ada dunia. Tetapi dia tidak mikir dunia. Tidak masuk ke hati mereka dunia itu. Jadi jangan sangka zuhud itu orang aku miskin aja. Bukan. Tapi zuhud itu adalah bagaimana mengelola dunia untuk akhirat. Ya. Wal wara ini sangat berhati-hati. Wan nasihah, nah ini juga penting ini. Wan nasihati lil muluki wal umara wal awam. Nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Bagaimana kita ulama ini berperan memberikan masukan terhadap pemerintah. Jadi ini harus sinergi antara ulama dan umara ini. Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika zaman Mubarak, Presiden Husni Mubarak itu jelas beliau ketika dipanggil, ketika Presiden Husni Mubarak ini setelah percobaan pembunuhan di Addis Abeba, beliau memberikan nasihat kepada Husni Mubarak, Presiden saat itu. Nah, jadi ini juga mudah-mudahan kita apalagi terkait dengan pemilihan ini, mudah-mudahan nanti yang terpilih siapapun yang terpilih itu adalah yang membawa keberkahan, membawa kebaikan bagi Pasir, ya. Jadi nasihat, mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi dengan pemerintah. Ya, artinya bersinergi itu ya kita tugas ulama sesuai tupoksinya, umara demikian juga. Intadlu riyasa fil fiqh Syafi'i, fiqh Syafi'i nanti 4 abad setelah Imam Syafi'i, maka yang menjadi pimpinan dalam fiqh Syafi'i ini Imam An-Nawawi. Wa kana katsirus siyam, banyak puasa. Wa kana katsirus siyam, banyak puasa. Qalilat ta'am, sedikit makan. Lam yakhtalif ahadun fi salahi wa taqwahu wa hubbihi wa qabuli muallafatihi. Jadi banyak a'maluhu kana, nah beliau Syafi'i tawalla masyiqdar hadis. Di antara kitab beliau adalah syarah sahih Muslim, ya, Al-Minhaj.
Ahammu kutubihi, di antara saja kitab-kitab beliau Al-Arba'un Nawawiyah, Al-Irsyad fi Ulum. Jadi expert, beliau menguasai bukan hanya dalam bidang hadis, ya. Nanti dalam bidang fikih, ya. Al-Irsyad fi Ushulil Hadis, Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj, Ar-Rawdah, Al-Majmu'. Nah, jadi kita kalau belajar fikih aja, kita kan bacaan kita cuma paling Fathul Qarib gitu. Nah, mudah-mudahan nanti generasi selanjut kita ini bisa, maka tradisi bahsul masail, sekalipun kita tidak seperti bahsul masail, tidak yang ideal, kita masih menggunakan kaidah ma la yatraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita raih idealnya, yang berapa persennya lah. Maka kita sama-sama belajar aja ya terkait. Nah, Bustanul Arifin, Riyadhus Shalihin, ada Al-Adhkar, wa ghairu dzalika wa qad kutiba. Dan kitab buku-buku beliau ini, coba, ini beliau di mana, di Nawa, tidak tahu di mana, tetapi bukunya, maka itu keberkahan karena keikhlasan penulisnya, ya. Misalnya kitab Sabilul Muhtadin itu dipelajari di Mesir, ada dicetak Al-Halabi, di Filipina dipelajari. Nah, demikian juga kitab ini, kitab Al-Ajurumiyah yang sering kita baca tuh, Nahu. Itu kuburnya di mana? Bahkan kuburnya itu sangat beda di tempat kita, pasti terpelihara di tempat kita. Nah, itu tidak ketahuan, ya, kitab Al-Jurumiyah. Dan beliau meninggal, sebelum meninggal menurut riwayat nih beliau bayar hutang. Kemudian buku-buku yang dipinjam tuh dibalikin, ya, sebelum meninggal. Nah, safara li ziyarati Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, wa zara jami'a syaikhi Al-Amwat wal Ahya. Nah, ingat, zara, beliau berziarah. Siapa nih? Imam Nawawi. Jadi kita nggak usah pakai dalil-dalil dah. Ulun umpet Imam Nawawi aja. Sidin berziarah kemana? Ke makam guru-guru beliau Al-Amwat wal Ahya. Baik yang hidup, apa yang mati. Kenapa berziarah? Ada tapi hafal dalilnya, pokoknya umpet Imam Nawawi. Selesai. Kalau pengen kada percaya takuni Imam Nawawi. Wazara al-Imam Syafi'i. Beliau juga mengunjungi Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini di mana? Meninggalnya di mana? Makamnya di mana? Di Mesir, ya. Jadi sebenarnya tradisi-tradisi orang Indonesia ini, misalnya kitab Hikam, ya, itu makam beliau di Mesir, di Alexandria, Ibnu Athaillah As-Sakandari di Mesir. Burdah Al-Imam Al-Busiri di Mesir, di Alexandria. Katanya kayaknya Pak Haji ini kita perlu jalan-jalan dulu ke Mesir nih, ziarah. Karena yang kita kerjakan ini di Indonesia Nusantara ini, mohon maaf, kenyataannya adalah buku-buku, ya, atau kitab-kitab yang penulisnya itu meninggalnya, hidupnya dan di Mesir. Burdah, tadi jelas kita baca Burdah, ya di Mesir, Imam Al-Busiri. Ya. Hikam Ibnu Athaillah sendiri yang dipelajari di Guru Bakhit misalnya. Bahkan dulu di Sekumpul itu, Guru Sekumpul ada pengajian dulu. Nah, judul kitabnya fotokopian, Wujudun Nabi fi kulli makan. Ini memang siang waktu itu pengajiannya. Setelah itu ulun ke Mesir, itu langka buku itu. Ketika di Mesir, itu cetakan ya, nyetak itu di Mesir tuh ada namanya Maktabah Al-Ja'fari di samping Masjid Saleh Al-Ja'fari. Itu khusus menjual buku-buku tentang tasawuf. Nah, di antaranya buku tentang wujudun Nabi yang dikaji di Sekumpul. Suma ada, jadi ziarah ke Imam Syafi'i di Mesir, berarti ke Mesir nih, dari Baitul Maqdis ke Mesir. Suma ada ila Nawa. Kemudian beliau kembali ke kampung halamannya Nawa, li ziyarati abawaihi, untuk menziarahi orang tuanya. Jadi orang tua tetap diingatkan nih, jangan kita ziarah sana kemari, haul ke sana kemari, orang tua lupa. Nah, abawaihi, ini dari sini aja kan kita bisa menginspirasi, mencontoh. Famarida, kemudian meninggal, sakit inda walidihi di Nawa, wa kana maridan bil qalbi fantaqala ila rahmatillah. Kemudian beliau meninggal 24 Rajab 676, sekitar 45 tahun. 45 tahun. Masih muda sekali dengan karya yang luar biasa. Rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Jadi malam ini mudah-mudahan Imam An-Nawawi ini menginspirasi kita, menginspirasi generasi kita. Dan mudah-mudahan nanti selanjutnya dengan keberkahan guru-guru kita sampai ke Imam Nawawi, sampai kepada Rasulullah SAW, kajian ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله الموفق إلى أمام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.